Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Wah, kayak lu sekali ya. Kalau Bapak bilang selamat pagi teman-teman, kalian jawabnya pagi. Oke? Oke, Pak. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Nah, kalau Bapak bilang apa kabarnya hari ini, kalian jawab luar biasa, fantastis, yes. Oke? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Oke, terima kasih. Oke, jadi perkenalkan nama Bapak Albertino Fidiantoro sebagai guru baru di kelas kalian dan mengambil mata pelajaran ekonomi. Sudah ada yang kenal Bapak belum sebelumnya? Belum. Oke. Sebelum kita mulai, Bapak akan presentasi terlebih dahulu. Yang pertama, Sylvester, Benar, Pak. Evaris Sabina, Hadir, Pak. Agnes Ayu, Hadir, Pak. Iskak, Hadir, Pak. Faridatul Elina, Hadir, Pak. Indah Firawati, Hadir, Pak. Citra, Hadir, Pak. Desti, Hadir, Pak. Bowo, Hadir, Pak. JJ. Hadir. Ada semua ya? Nggak ada yang nggak masuk hari ini? Ada, Pak. Salam. Valen ya? Dia kenapa? Sakit. Sakit apa? Sakit hati. Oke. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke mata pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan jelaskan apa-apa aja yang kita pelajari hari ini atau langkah-langkahnya atau rangkaiannya. Nah, yang pertama Bapak akan jelaskan tentang masalah ekonomi, kedua tentang sistem ekonomi, ketiga tentang macam-macam ekonomi, terus nanti ada kuis. Jadi Bapak harap kalian memperhatikan, oke? Terus yang terakhir closing. Paham semuanya? Apa? Oke, baik, terima kasih. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tujuan pembelajaran. Yang pertama ada mendeskripsikan permasalahan pokok ekonomi klasik dan modern. Yang kedua ada mendeskripsikan pengertian sistem ekonomi. Ketiga, memahami macam-macam sistem ekonomi. Dan keempat, mendeskripsikan kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi. Nah, apa sih masalah ekonomi? Nah, jadi masalah ekonomi sama seperti misalnya nih, sama seperti begini, teman-teman misalnya punya masalah, kira-kira untuk men-solve problem atau masalah tersebut gimana? Pasti ada caranya kan? Ya kan? Kita ada cara tersendiri buat kita untuk mengatasi atau men-solve problem tersebut. Nah, sama seperti sistem ekonomi kita pelajari pada hari ini, ternyata ekonomi juga punya masalah yang tersendiri. Nah, bisa baca Iska, tolong. Adalah bagaimana caranya manusia dapat mencukupi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran sementara. Alat pemenuh kebutuhan jumlahnya tidak sepadan dengan barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, terima kasih. Jadi itu ya, masalah sistem ekonomi adalah apa yang kita butuhkan sebagai manusia itu tidak sepadan dengan apa yang disediakan. Gitu. Jadi kebutuhan kita itu lebih tinggi daripada yang tersedia. Nah, untuk mengatasi masalah itu, maka diperlukan perilaku konsumsi yang rasional. Bagaimana kita mengatur pola konsumsi kita jadi tidak berlebihan, gitu teman-teman. Paham? Nah, selanjutnya ada masalah pokok ekonomi. Nah, di sini terdapat dua aliran. Yang pertama klasik, yang kedua modern. Nah, yang klasik ini itu ditemukan oleh seorang yang bernama Adam Smith pada tahun 1870. Jadi dia merangkum tiga. Yang pertama produksi, kedua distribusi, dan ketiga konsumsi. Nah, ini dia. Ada tiga kegiatan yang dilakukan sampai sekarang: produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, yang pertama produksi. Saudara Alba bisa tolong bacakan
Produksi, kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, betul. Nah, jadi produksi juga di sini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama produksi langsung, yang kedua tidak langsung. Nah, produksi langsung itu seperti dari bahan mentah itu langsung dihasilkan suatu produk untuk dikonsumsi langsung. Nah, yang kedua tidak langsung itu seperti misalnya contohnya kapas. Kapas itu tidak langsung dijadikan baju, jadi dia melalui beberapa tahap. Nah, itu produksi tidak langsung. Nah, yang kedua ada distribusi. Bisa dibacakan. Semua kegiatan yang meliputi sejak barang selesai diproduksi sampai barang di tangan konsumen akhir. Nah, jadi distribusi adalah pengalihan dari produsen ke konsumen. Nah, jadi yang dimaksud dengan distribusi juga itu termasuk misalnya pengepakan barang, packagingnya, terus pada saat pengantaran itu termasuk distribusi. Dan yang terakhir itu konsumsi. Itu kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan barang dan atau jasa atau nilai guna atau hasil produksi guna memenuhi kebutuhan secara langsung. Nah, jadi juga di sini konsumsi dibedakan menjadi dua. Yang pertama langsung dan tidak langsung. Atau yang pertama itu langsung habis, maksudnya langsung habis, dan kedua tidak langsung. Nah, contohnya yang langsung habis itu makanan dan minuman. Jadi misalnya kita beli, kita langsung makan habis kan? Benar enggak? Nah, yang kedua itu tidak langsung. Nah, seperti yang teman-teman semua kenakan, pakaian. Nah, itu tidak langsung pakaian, sepatu, sendal dan lain-lain. Nah, terus ada kedua masalah pokok ekonomi modern. Nah, aliran ini itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu what atau apa. Apa sih yang akan diproduksi? Tuh. Jadi untuk mengetahui apa sih yang diproduksi itu juga melalui survei dan perhitungan cermat untuk memproduksi suatu barang, jadi tidak sembarangan produksi. Ini berguna untuk supaya produksinya tidak kelebihan gitu. Nah, yang kedua ada bagaimana. Nah, di sini maksudnya itu bagaimana barang tersebut diproduksi. Nah, bisa kita bacakan. Pertanyaan ini berkaitan dengan teknik produksi serta kemampuan produsen dalam mengkombinasikan setiap faktor produksi, dicari komposisi yang tepat sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas produksi. Nah, terus yang terakhir, forum atau untuk siapa. Jadi kita juga harus mengetahui untuk apa sih atau untuk siapa sih barang ini diproduksi. Jadi tidak sembarang produksi langsung produksi masalah. Nah, seperti jadi kita harus berdasarkan survei juga kita mensurvei untuk dewasa berapa sih yang dibutuhkan, berapa banyak sih yang dibutuhkan, misalnya kayak pakaian apa dan lain-lain. Tolong Mbak JJ main HP-nya nanti ya. Oke, terima kasih. Nah, terus kita masuk ke sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu adalah sistem yang mengatur atau mengorganisasi aktivitas ekonomi yang dibutuhkan suatu masyarakat. Nah, jadi ada sistem yang sama seperti sound system, itu ada sistemnya. Nah, coba dibacakan Mbak Lina. Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta, berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan. Oke, terima kasih. Nah, di sini sistem ekonomi juga dibagi-bagi, ada 4 macam sistem ekonomi. Yang pertama sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi diterapkan oleh masyarakat tradisional. Nah, ciri-ciri itu boleh sedikit. Terus pertukaran dilakukan dengan sistem barter seperti zaman dahulu lah, yang kita ketahui bersama. Terus yang kedua ada sistem ekonomi komando atau terpusat. Itu peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Nah, cirinya alat dan sumber produksi dimiliki oleh kuasa negara. Jadi itu negara yang mengambil alih. Gitu teman-teman. Jadi kamu menjelaskan, jadi ternyata di setiap negara itu memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda. Jadi tidak semua sama. Nah, hal ini dipengaruhi oleh pertama sistem pemerintahannya, kedua budayanya, ketiga sumber dayanya. Nah, itu dipengaruhi. Jadi setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada sistem ekonomi pasar. Di sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi, produksi, distribusi dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Nah, ciri-ciri salah satunya semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Nah, ini secara umum yang bisa kita lakukan. Nah, terus yang terakhir ada sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi.
Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kuis, teman-teman. Oke? Atau Bapak bisa simpulkan dari kuis ini. Nah, yang pertama, inti atau pokok permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh setiap masyarakat atau suatu negara adalah masalah-masalah. Ada yang bisa menjawab? Coba, ya, apa? Jawabannya apa yang diproduksi, bagaimana diproduksi, dan untuk siapa diproduksi? Ya, kasih tepuk tangan. Terdapat dua aliran tentang pokok permasalahan ekonomi, sebutkan. Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, Ada Desti. dua, klasik dan modern. Ya, ulangi. Ada dua aliran. Ya. Yang pertama klasik, yang kedua modern. Ya, benar. Klasik dan modern, tepuk tangan. Nah, yang ketiga apa? Apa itu sistem ekonomi? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya. Suatu Lina? cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Nah, benar. Jadi sistem ekonomi adalah bagaimana tadi yang Bapak jelaskan, sebuah sistem yang dilakukan atau diorganisasi oleh aktivitas. Jadi sistem adalah sistem yang sistem ekonomi maksud Bapak adalah sistem yang diatur atau yang mengorganisasi kebutuhan masyarakat. Terus yang terakhir apa aja macam-macam sistem ekonomi? Saya tahu. Ya, jadi Itu ada empat, yang pertama ada sistem ekonomi Ya. tradisional, yang kedua sistem ekonomi terpusat, yang ketiga sistem ekonomi pasar, dan yang keempat dan terakhir sistem ekonomi campuran. ya, benar sekali, berikan tepuk tangan. Nah, karena waktunya sudah habis, teman-teman. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Oh, baik. Terima kasih. Atau ada yang kasih masukan? Nggak ada. Menyenangkan lah ya? Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kewajiban. Nah, untuk materi selanjutnya, silakan pelajari materi selanjutnya. Terus Bapak harap dalam kondisi seperti ini kalian tetap semangat, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa berolahraga. Oke? Oke, Pak. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Aku ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak.